Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita jumpa lagi hari ini dengan perikop dari Matius bab 21. Kita sudah sampai ke bab 21 hari ini dengan judul perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Yesus benar-benar mengetahui ada keledai betina dan anaknya ada dekatnya. Ya, ini benar-benar menunjukkan kembali lagi Yesus adalah Tuhan, mengetahui apa yang akan terjadi. "Pergi ke kampung yang di depanmu itu, kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya." Benar juga, ketika murid-muridnya yang diutus itu datang, persis apa yang dikatakan Yesus itu ada. Persis, jadi menunjukkan kembali bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengetahui apa yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi di situ murid-muridnya menemukan keledai. Dan lihatlah, jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Kalau bahasa Inggrisnya Lord, the Lord, ya apapun istilahnya ya Lord. Ya di sini kita menggunakan Tuhan. Tuhan adalah Allah, Allah Putra. Yesus adalah Tuhan Putra. Ia akan segera mengembalikannya. Lihat, Tuhan sendiri kalau pinjam akan mengembalikan. Kita juga manusia kalau meminjam sesuatu barang, hendaklah kita mau mengembalikannya. Kalau kita meminjam uang pada teman kita atau saudara kita, kembalikanlah. Karena utang adalah suatu kewajiban, harus dikembalikan. Itu bukan uang kita, harus dikembalikan. Kita meminjam suatu barang, kembalikan, karena itu bukan barang milik kita. Kecuali orang tersebut mengatakan, "Ya sudah, ini untuk kamu saja, tidak usah dikembalikan." Ya sudah, kita tidak kembalikan. Tapi kalau meminjam, kembalikan. Seperti Tuhan ini memberikan contoh yang baik. Tuhan memerlukannya.
Ia akan segera mengembalikannya. Nah, Tuhan Yesus sendiri kalau pinjam, kembalikan. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh yang baik di sini. Rajamu datang kepadamu. Jadi Tuhan Yesus ini datang, tapi bukan dengan seperti pemimpin-pemimpin di dunia ini ya, presiden dan segala ketua dan segala pimpinan datang dengan mobil mewah tercanggih yang tiada duanya, dengan mobil yang dilapis emas, dengan mobil yang anti peluru, dengan mobil yang mewah, yang paling mahal, yang rakyat biasa tidak bisa membelinya. Tidak, Yesus menggunakan sarana transportasi yang lemah, yaitu seekor keledai. Keledai pun keledai yang muda ya. Dan ini tadi kalau nggak salah itu keledai betina. Ya ini keledai betina. Jadi Yesus tidak datang dengan kuda stallion yang gagah perkasa. Tidak, Yesus datang dengan rendah hati. Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut, tidak gagah perkasa, menunjukkan rendahan hati Tuhan yang penguasa, pemilik, pencipta dunia ini, tapi ia mau lemah lembut, mau rendah hati, mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi kita juga diajari untuk tidak sok-sokan ya, memakai motor gede, moge, pamer, bung. Udah itu orang lain suruh minggir, kalau nggak minggir ditabrak. Nah, jangan seperti itu ya. Kita harus serendah hati, lemah lembut. Kita pakai sarana transport yang cukup saja, yang bisa mengantar kita ke tempat tujuan kita dengan selamat, tanpa perlu meminta hak istimewa, seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus ini sendiri. Orang banyak menghamparkan pakaiannya, memotong ranting-ranting daun palma, makanya disebut dengan Minggu Palma. Ya mungkin waktu itu hari Minggu ya. Dan mereka berteriak, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tapi sayang sekali, kenapa? Mereka tidak mengenal Yesus. Yesus hanya dikenal sebagai Nabi. Lihat ini, Nabi Yesus. Yesus hanya dikenal sebagai Nabi. Waduh, sayang sekali ya. Wah, ini kok videonya baik. Jadi sayang sekali Yesus hanya dikenal sebagai Nabi. Ya maklumlah waktu itu orang-orang hanya mencari mukjizat saja, mencari upah saja, mencari pahala, mencari rezeki, mencari kesembuhan, mencari pertolongan saja, tapi tidak mau mengenal siapa itu Yesus. Kenali Yesus dan ikuti dia dalam jalan salibnya. Jadi kalau orang dahulu itu aja masih belum mengenal Yesus, apalagi banyak orang sekarang ini ya, padahal sudah nyata bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus mengatakan, boleh kamu mengatakan siapa aku, yaitu aku Mesias, tapi setelah anak manusia diangkat ke surga. Nah Yesus sekarang sudah diangkat ke surga, sudah dimuliakan, kita boleh memberitahukan bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Putra, Tuhan Anak. Tuhan yang menjadi manusia disebut anak. Nah, Tuhan yang kembali ke bentuk semula adalah Tuhan Bapa bersama Roh-Nya yang adalah Roh Kudus. Jadi kita sekarang sudah mendapatkan pengetahuan bahwa Yesus adalah Tuhan, sebab Yesus sendiri sudah memperbolehkan memberitahu siapa dirinya. Ya, waktu Yesus dulu dimuliakan di atas gunung, setelah turun dari atas gunung kan Yesus berpesan kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, jangan memberitahukan siapapun apa yang kamu lihat. Tapi nanti setelah Yesus dimuliakan, sudah diangkat ke surga, silahkan
memberitahu supaya orang tidak datang dan tidak hanya mencari mukjizat saja tanpa mau memikul salibnya. Tapi sekarang Yesus sudah dimuliakan. Kita tahu Yesus lebih dari sekedar nabi. Yesus lebih dari sekedar guru. Yesus lebih dari sekedar anak tukang kayu. Banyak sebutan untuk Yesus. Yang bisa juga Yesus adalah sebuah tour guide. Pemimpin kelompok 12 murid-murid itu, dia jadi tour guide. Boleh saja disebut itu. Apa saja sebutannya silahkan. Tapi kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus lebih dari semua itu. Lebih dari semua sebutan yang disebut oleh orang-orang pada saat itu, bahkan juga pada saat ini. Kita orang-orang yang dipilih oleh Bapa di surga untuk menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus, menjadi anak Bapa, anak Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita dipilih secara khusus untuk mengetahui, untuk mengikut Yesus. Untuk itu mari kita bersyukur dan kita ikut memuliakan Tuhan. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian pembahasan perikop untuk hari ini. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, dan juga di like, boleh juga di share. Terima kasih. Besok kita lanjutkan dengan perikop berikutnya pada bab ke-21 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.